It's Princess Mania! Don't just float there like a jellyfish. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Janarsya. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau kelas RMIK K31 yang ber-NPM 26303023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem muskuloskeletal yang meliputi tulang, otot, dan sendi. Nah, langsung saja kita masuk pembahasannya. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Ketiga bagian tersebut saling bekerja sama untuk menopang tubuh, menjaga postur, melindungi organ, dan memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan. Nah, yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk struktur kepala. Kalau kita lihat pada gambar, terdapat 3 bagian yang saya jelaskan, yaitu kranium, maksila, dan mandibula. Kranium merupakan bagian tengkorak yang melindungi otak. Maksila adalah tulang rahang atas, sedangkan mandibula adalah tulang rahang bawah. Selanjutnya adalah vertebra atau tulang belakang. Tulang vertebra merupakan rangkaian tulang yang menyusun tulang belakang. Fungsinya yaitu menopang tubuh, menjaga postur, melindungi sumsum tulang belakang, dan membantu berbagai pergerakan tubuh. Berikutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada atau sternum terletak di bagian depan dada, sedangkan tulang rusuk berada di sisi kanan dan kiri dada. Kedua bagian ini membentuk rongga dada yang berfungsi melindungi organ penting seperti jantung dan paru-paru, serta membantu proses pernapasan. Selanjutnya terdapat clavicle dan scapula. Clavicle atau tulang selangka berada di bagian depan bahu, sedangkan scapula atau tulang belikat berada di bagian belakang bahu. Kedua tulang ini berfungsi menopang dan menjaga posisi bahu serta membantu pergerakan lengan. Pada bagian lengan terdapat humerus, radius, dan ulna. Humerus merupakan tulang lengan atas, sedangkan radius dan ulna merupakan tulang lengan bawah. Ketiga tulang tersebut bekerja sama untuk menopang lengan dan membantu berbagai gerakan, terutama pada bagian siku dan tangan. Selanjutnya adalah tulang tangan. Tulang tangan terdiri dari karpal, metakarpal, dan palans. Karpal membentuk bagian pergelangan tangan, metakarpal membentuk telapak tangan, sedangkan palans membentuk jari-jari. Tulang-tulang ini membantu kita melakukan aktivitas seperti menulis, menggenggam, dan memegang benda. Berikutnya adalah pelvis atau tulang panggul. Tulang panggul berada di bagian bawah tubuh dan menghubungkan tulang belakang dan tungkai bawah. Fungsinya adalah menopang berat tubuh, membantu pergerakan, serta melindungi organ yang terdapat di dalam rongga panggul. Selanjutnya kita masuk ke bagian paha dan lutut. Di sini terdapat femur, patella, tibia, dan fibula. Femur merupakan tulang paha dan merupakan tulang terpanjang dalam tubuh.
patella atau tempurung lutut berfungsi melindungi bagian depan sendi lutut, sedangkan tibia dan fibula berada pada tungkai bawah dan membantu menopang serta menstabilkan tungkai. Setelah membahas tulang, sekarang kita masuk ke bagian otot. Otot adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja sama dengan tulang dan sendi sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas dan mempertahankan postur tubuh. Pada bagian kepala dan leher terdapat beberapa otot, diantaranya masseter dan sternocleidomastoid. Masseter merupakan otot pada bagian rahang yang membantu proses mengunyah, sedangkan sternocleidomastoid berada di bagian leher dan membantu pergerakan kepala seperti menoleh, menunduk, dan menengadah. Selanjutnya adalah otot dada dan bahu. Pada bagian ini terdapat pectoralis dan deltoid. Pectoralis merupakan otot besar pada bagian dada yang membantu pergerakan lengan, sedangkan deltoid berada di bagian bahu dan membantu mengangkat serta menggerakkan lengan ke berbagai arah. Pada bagian lengan terdapat bicep brachii dan tricep brachii. Bicep brachii berada di bagian depan lengan atas dan berfungsi membantu menekuk siku. Sedangkan tricep brachii berada di bagian belakang lengan atas dan membantu meluruskan siku. Jadi, kedua otot ini bekerja secara berlawanan dalam menghasilkan gerakan. Selanjutnya adalah otot perut dan punggung. Pada bagian ini terdapat rectus abdominis, trapezius, dan latissimus dorsi. Rectus abdominis merupakan otot pada bagian depan perut yang membantu menekuk tubuh ke depan. Sedangkan trapezius dan latissimus dorsi berada di bagian punggung dan berperan dalam menjaga postur serta membantu pergerakan bahu dan lengan. Selanjutnya, kita masuk ke otot paha dan betis. Pada bagian paha terdapat quadriceps dan hamstring. Sedangkan pada bagian betis terdapat gastrocnemius. Quadriceps membantu meluruskan lutut, hamstring membantu menekuk lutut, dan gastrocnemius membantu pergerakan kaki serta pergelangan kaki. Otot-otot tersebut sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, yang terakhir adalah sendi atau artikulasi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat bergerak atau hanya memiliki sedikit sekali gerakan. Amfiartrosis adalah sendi yang memungkinkan sedikit gerakan. Sedangkan diartrosis merupakan sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Jadi, ketiga jenis sendi ini memiliki tingkat pergerakan yang berbeda dan membantu tubuh melakukan berbagai aktivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang saling bekerja sama. Sistem ini berperan dalam menopang tubuh, menjaga postur, melindungi organ, serta memungkinkan kita melakukan berbagai gerakan dan aktivitas sehari-hari. Demikian penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.